Nemuia. 이제 알았다고 내가! 난 뿌듯하게 기억나는데. 빨리 쏴! 준영아! 너 쓰레기 같은 씨. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 4 drama Memories yang dirilis tahun 2020. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-3, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Dongbek menghentikan Sanmi yang ingin menembak, kemudian membuka topengnya. Ternyata Yuinte. Dongbek membaca ingatannya. Semua ingatannya terhapus. Dia tidak ingat namanya dan tidak bisa bicara. Yuinte dibawa ke rumah sakit. Dia meronta dan baru berhenti saat Sangah datang. Dokter An Suyon memberitahu otak Yuinte tidak rusak dan kemampuan kognitifnya akan segera kembali. Dongbek mengatakan seseorang menghapus semua ingatan selama hidupnya. Selanjutnya, Dongbek memberitahu si penghapus meninggalkan pesan di bawah alam sadar Yuinte bahwa ini semua belum berakhir. Akan terjadi kematian ketiga dari orang yang pernah dirinya sentuh. Seseorang akan mati sebelum bulan terbenam. Sanmi mengatakan waktu mereka tinggal 3 hari lagi. Dongbek mengatakan dia tidak akan bertahan lagi dan mengikuti permainannya. Kali ini dia akan menyiapkan perangkap. Keesokan harinya, Dongbek menemui Jin Jae-gyu. Dongbek mengajaknya bekerja sama menangkap si penghapus. Dia membutuhkan bantuannya. Jin Jae-gyu menolak. Namun setelah diberitahu bahwa Yuinte masih hidup dan seluruh ingatannya telah dihapus, dia setuju untuk bekerja sama. Guys, adegan selanjutnya menceritakan pertemuan Jin Jae-gyu dengan Yuinte. Pada tahun 2002 di Cina, Yuinte membeli racun yang bisa membunuh 10 gajah. Kemudian dia memasak dan memasukkan racunnya. Setelah siap, dia memberikannya pada ketua mafia. Wanita itu menolak dan menyuruh memberikannya pada Jin Jae-gyu yang sedang mereka sandera di dalam. Yuinte masuk ke dalam, sementara di luar mereka makan. Di dalam, Yuinte memberitahu jangan makan ini, kemudian melepas ikatannya. Di luar, mereka semua jatuh keracunan. Yuinte mengatakan dia membalaskan dendam kakaknya. Tiba-tiba wanita itu tertawa. Mereka hanya bersandiwara keracunan. Ternyata yang dia beli bukan racun, melainkan gula. Mereka menipunya. Saat Yuinte akan dibunuh, Jin Jae-gyu menghabisi mereka. Wanita itu menembak Jin Jae-gyu. Yuinte membunuh wanita itu. Sejak saat itu, mereka dekat. Kembali ke Jin Jae-gyu, dia datang ke kamar Yuinte. Sangah masuk. Sebelum Jin Jae-gyu pergi, dia bertanya apakah yang dikatakan detektif Dongbek benar, bahwa dia membunuh ibunya untuk menyelamatkannya. Jin Jae-gyu tidak mengakuinya. Dia mengatakan ibunya wanita yang baik, karena itu dia lebih ingin membunuhnya. Sehun bertanya kenapa dia bersikap seperti itu. Kyungtan menjawab, Jin Jae-gyu tidak ingin Sangah tahu sifat asli ibunya. Apa yang Jin Jae-gyu lakukan adalah kasih sayang seorang ayah. Keesokan harinya, Jin Jae-gyu dibawa ke pengadilan dengan pengawalan ketat. Di dalam pengadilan, Im Jung-yeon menegaskan Jin Jae-gyu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan di tahun ini atau kasus 20 tahun lalu. Dia bukan sang eksekutor. Hakim menunjukkan surat pengakuan yang ditandatangani Jin Jae-gyu bahwa dia melakukan pembunuhan 20 tahun lalu. Im Jung-yeon memberitahu Jin Jae-gyu menandatangani surat itu tanpa sepengetahuannya, dan saat ini kondisi mental dan fisik Jin Jae-gyu tidak stabil. Dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama 15 tahun. Jin Jae-gyu berdiri, kemudian memberitahu bahwa dirinya tidak gila. 나 안 미쳤어요. 뭐 하는 겁니까 지금? Dia mengatakan pada Im Jung-yeon, jika sekarang ada kesempatan untuk membunuh, dia akan membunuhnya.
kemudian menggigit telinganya dan melukai dirinya sendiri. Dia dibawa ke rumah sakit dan dokter melakukan operasi darurat. Sanmi dan Dongbek datang. Sanmi mengatakan mereka akan memindahkan Jin Jae-gyu ke kamar VIP di lantai atas. Lantai itu kosong karena sedang direnovasi. Pembunuhan akan terjadi hari ini. Jadi, tutup lantai atas dan batasi semua orang yang masuk. Hanya staf medis kunci yang diizinkan. Sementara Sanmi mengawasi dari gedung yang lain. Sanmi menghubungi detektif di ruang security untuk bersiaga. Tiba-tiba semua kamera dan monitor CCTV mati. Begitu juga dengan radionya. Sanmi memerintahkan detektif Min Sang-han di ruang security pergi ke kamar VIP di lantai atas. Lift mati, jadi mereka menggunakan tangga. Di tangga mereka menemukan detektif Lim dan yang lainnya tidak sadarkan diri. Sanmi menghubungi Kyung-tan, menyuruhnya pindah kamar. Detektif Min Sang-han melaporkan mereka terkurung. Di lantai atas, lift terbuka. Terlihat langkah kaki seseorang. Sehun menyuruhnya bangun. Terlihat di belakang mereka, tim SWAT bersiaga. Dongbek menghubungi Sanmi, menanyakan situasinya. Kemudian mengatakan, ayo kita lihat wajah si penghapus. Jin Jae-gyu mengatakan, mereka berdua pintar sekali. Mereka bahkan menipu tim investigasi dan menggunakan target musuh sebagai umpan. Apakah ini akan menjadi akhir si penghapus? Pintu dibuka. Ternyata yang masuk adalah Sangah. Dongbek membaca ingatannya. Sangah datang karena Jin Jae-gyu sekarat. Dia minta bertemu untuk terakhir kalinya. Dongbek membenarkan apa yang diucapkan Sangah. SWAT di belakang Jin Jae-gyu mematikan semua komputer. Dongbek sadar Sanmi dalam bahaya. Dia lari menuju ke gedung seberang. Jin Jae-gyu mengatakan dia bukan lawan yang mudah. Sanmi memberitahu teleponnya tidak berfungsi. Bongguk mengatakan dia akan memeriksa kabel teleponnya. Jin Jae-gyu bilang dia ingin minta maaf atas perbuatannya pada ayahnya dan untuk penderitaan yang dirinya timbulkan padanya. SWAT di belakang Jin Jae-gyu mengarahkan senjata ke Sanmi. Jin Jae-gyu memukulnya, kemudian menyuruh Sanmi menembaknya. Si penghapus melempar bom asap, sementara Dongbek menaiki tangga karena lift mati. Si penghapus mengacungkan senjata ke Sanmi. Jin Jae-gyu menyelamatkannya. Dia menyuruh Sanmi menembaknya. Tidak masalah jika dirinya mati. Si penghapus menembak Jin Jae-gyu lalu kabur. Di lantai 1, tim SWAT lainnya datang. Saat si penghapus akan kabur, Dongbek menembaknya. Dia menyuruh melepaskan topengnya. Si penghapus mengatakan terkesan padanya dan dia menang. Tapi kenapa dia tidak mampu berbuat apapun? Padahal ibunya tewas di hadapannya. Apakah dia ingat saat ibunya tewas? Si penghapus ingat dengan jelas bagaimana Dongbek menangis seperti bayi di hadapan ibunya yang sekarat. Kemudian melompat dan Dongbek menembaknya. Dia jatuh, tapi tidak lama dia bergerak dan kabur. Kemudian Dongbek melihat si penghapus kabur melalui saluran air. Sementara Jin Jae-gyu minta Sanmi untuk mengingat kata-kata terakhirnya, yaitu dia harus menemukan Chuwon. Kepala Byon datang. Dia melihat Jin Jae-gyu tewas. Kemudian tim SWAT melaporkan kehilangan target dan detektif Dongbek. Sanmi mengatakan dirinya akan bertanggung jawab. Keesokan harinya, media memberitakan kematian sang eksekutor Jin Jae-gyu. Kematiannya dikaitkan dengan ketidakmampuan polisi mencegah pembunuhan tersangka Jin Jae-gyu yang ada di dalam pengawasan mereka. Media juga memberitakan mengenai si penghapus yang membunuh Jin Jae-gyu, bahwa si penghapus memiliki kekuatan supernatural. Karena pemberitaan itu, Jaksa Woo Sok-do dari Kejaksaan Seoul Utara menggeledah kantor unit investigasi metropolitan. Sanmi mengambil surat penggeledahannya. Woo Sok-do memberitahu penggeledahan dilakukan karena dia membiarkan Jin Jae-gyu tewas dalam tahanannya. Pimpinan Lee datang, dia menghentikannya untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Jika Woo Sok-do tetap melakukannya, dia akan memberikan rekaman video pada media saat Woo Sok-do menghalangi Dongbek melakukan penyelidikan kasus Yoon Ye-rim. Jika saat itu dia tidak menghalangi Dongbek, kemungkinan Yoon Ye-rim selamat. Jika media dan masyarakat tahu, Woo Sok-do akan kehilangan pekerjaannya. Akhirnya Woo Sok-do menyuruh tim dari kejaksaan mundur.
철수야. Setelah itu, pimpinan Lee meminta Sanmi berhenti. Sanmi minta waktu untuk menyelesaikan kasusnya dulu. Pimpinan Lee memberitahu penyebab utama kematian tentara saat perang adalah pemimpin yang bodoh seperti dia. Sanmi tetap bisa menjadi pengacara setelah berhenti, tapi detektif yang lainnya tidak. Tugasnya adalah memastikan detektif yang lain bisa menafkahi keluarga mereka. Sanmi akhirnya setuju untuk berhenti. Di suatu tempat, si penghapus mengobati lukanya, kemudian memakai topeng dan jaketnya. Tiba di rumah, Sanmi melihat Dongbek sudah menunggunya. Dongbek memberitahu dia tidak punya tempat tujuan. Jaksa Woo Sok-do memasukkannya dalam DPO. Jadi, mereka ada di rumahnya dan di hotel. Mereka kemudian membahas mengenai si penghapus. Si penghapus hanya membunuh penjahat terkenal seperti Jin Jae-gyu yang dijuluki sang eksekutor. Tapi ada satu pengecualian, yaitu dalam kasus Simbe. Jadi, dirinya harus menemukan alasan si penghapus membunuh ke-7 orang itu dalam insiden di Simbe. Begitu tahu alasannya, mereka bisa mengungkap identitas asli si penghapus. Sanmi memberitahu dikeluarkan dari tim unit investigasi. Kemudian dia memberitahu saat sekarat Jin Jae-gyu mengatakan si penghapus bersembunyi dalam masa lalu Dongbek. Dongbek mengatakan kenangan masa kecilnya hilang. Mereka harus fokus mencari informasi mengenai insiden Simbe. Terdengar bel pintu bunyi yang datang Kyung-tan dan Sehun. Sehun memberitahu sudah memeriksa korban yang tewas pada insiden Simbe. Mereka semua tidak berasal dari Simbe dan kuliah di universitas yang berbeda, tapi mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka ikut les privat yang sama sejak masih TK. Keluarga para korban cukup kaya dan berkuasa, tapi tidak ada yang melaporkan kematian mereka. Mereka pikir ada yang berusaha menutupi kasusnya dan menghapus berkas penyelidikannya. Detektif yang saat itu bertugas adalah Chun Gi-soo, detektif yang dimintai tolong oleh Sanmi untuk menyelidiki kasus pembunuhan ayahnya. Kebetulan Kyung-tan mengenalnya. Kyung-tan memberitahu sudah menghubunginya dan janji akan bertemu besok pagi. Keesokan paginya, Kyung-tan memberitahu Chun Gi-soo mengalami kecelakaan. Di rumah sakit, Chun Gi-soo memberitahu tidak ingat apapun. Sekeras apapun dia berusaha mengingatnya, dia tidak bisa mengingat wajahnya. Pada malam hari, dia menjemput putranya yang baru saja selesai menjalani wajib militer. Saat di lampu merah, si penghapus memegang lengannya. Saat sadar, mobil mereka sudah terbalik. Si penghapus menarik Chun Gi-soo keluar. Mobil terbakar. Chun Gi-soo memohon agar dia menyelamatkan putranya. Tapi si penghapus tidak mau melakukannya, membuat putranya tewas. Chun Gi-soo minta Dongbek membaca ingatannya agar dia bisa menangkapnya. Dongbek mengatakan pelakunya si penghapus. Kemudian minta Chun Gi-soo menyerahkan benda yang ada di sakunya. Itu adalah kancing jaket si penghapus. Chun Gi-soo menariknya dan menelannya. Sanmi mengambil foto kancingnya. Dia tahu logo apa ini. Gambar itu adalah obor di tengah kelopak bunga, logo milik pemadam kebakaran. Sanmi secara diam-diam minta bantuan Bongguk di ruang kendali investigasi untuk mencari logo apa itu. Mereka tiba di dinas pemadam kebakaran Simbe. Mereka disambut dengan hangat oleh kepala dinas pemadam kebakaran bernama Yun Sunam. Dongbek memberikan kancing jaket yang berlogo dinas pemadam kebakaran Simbe. Kemudian memberitahu mereka sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Yun Sunam mengambil seragam upacara dari dalam lemari. Kancing jaketnya sama. Sanmi minta daftar orang yang menerima seragam ini. Di jalan, Jaksa Woo Sok-do diberitahu bahwa Dongbek ada di dinas pemadam kebakaran Simbe. Sementara itu, pimpinan Lee diberitahu oleh intelijennya bernama Kim Do-soo hal yang sama. Kim Do-soo memberitahu Jaksa Woo Sok-do akan menangkap Dongbek. Wakil pimpinan Lee minta kepadanya untuk terus mengawasi Dongbek. Kembali ke Dongbek, dia bertanya sudah berapa lama Yun Sunam bekerja. Yun Sunam menjawab 30 tahun. Dongbek bertanya lagi mengenai kasus yang terjadi di gudang terlantar 20 tahun lalu, di mana ada 7 orang korban mahasiswa yang tewas. Sehun bertanya kenapa tidak ada yang melapor ke polisi. Yun Sunam menjawab dia yakin keluarga korban yang mencegah pelaporannya. Ada rumor anak-anak muda itu memakai narkoba.
Mereka kehilangan akal dan saling memukul sampai mati. Selanjutnya, pegawai wanita masuk. Dia memberikan daftar siapa saja yang menerima jaket itu. Kemudian Yun Sun-nam memberitahu pernah mendengar seorang polisi sudah ada di TKP insiden Simbe sebelum tim pemadam kebakaran tiba, tapi dia tidak melakukan apapun dan melarikan diri. Dong-baek bertanya siapa petugas pemadam kebakaran yang melihat polisi itu. Yun Sun-nam memberitahu Noh Kwan Yu. Pegawai wanita memberitahu jaket Noh Kwan Yu hilang. Dia membawanya ke penatu dan mereka menghilangkannya. Dong-baek bertanya sekarang Noh Kwan Yu ada di mana. Wanita itu menjawab dia ada di TKP kebakaran yang sekarang sedang terjadi di sebuah gedung. Sanmi mengatakan jaket yang dikenakan penghapus adalah umpan. Korban pembunuhan selanjutnya adalah Noh Kwan Yu. Mereka keluar dari ruangan itu. Sanmi menjelaskan Chun Gi-soo memimpin penyelidikan kasus gudang Simbe, tempat si penghapus membunuh 7 orang mahasiswa 20 tahun lalu. Si penghapus mencuri dan memakai jaket yang mungkin milik Noh Kwan Yu dan memakainya saat membakar putra Chun Gi-soo. Tiba-tiba di depan mereka ada tim dari kejaksaan. Mereka bertiga menghalanginya agar Dong-baek bisa pergi ke TKP kebakaran, membaca ingatan Noh Kwan Yu. Di TKP kebakaran, Noh Kwan Yu mendengar suara minta tolong. Dia mendatangi asal suara, ternyata hanya tipuan. Di belakangnya seseorang menggunting selang oksigennya. Noh Kwan Yu kesulitan bernafas. Si penghapus memasukkan sesuatu ke hidungnya, kemudian pergi. Adegan selanjutnya, Dong-baek berhasil mengeluarkan Noh Kwan Yu dari tempat itu. Sanmi dan yang lainnya datang. Dong-baek memberitahu si penghapus ada di dekat sini. Kyung-tan dan Sehun buru-buru mencari di sekitar area. Sementara Dong-baek dan Sanmi masuk ke dalam mobil ambulans bersama Noh Kwan Yu. Dong-baek berusaha membaca ingatan Noh Kwan Yu, walaupun keadaannya terlihat tidak sehat dan Sanmi melarangnya. Dong-baek melihat 20 tahun lalu, tepatnya bulan April tahun 2000, Noh Kwan Yu membuka pintu gudang. Dia melihat polisi ada di TKP dengan tangan kanan terluka, kemudian melihat Sangah tidak sadarkan diri. Setelah memberi Sangah oksigen, Noh Kwan Yu mencari polisi itu, tapi dia sudah menghilang dan terlihat semua orang sudah tewas di TKP. Dong-baek memberitahu Sanmi, si penghapus punya bekas luka besar di lengan kanannya. Dia memakai topeng, jadi dirinya tidak bisa melihat wajahnya. Setelah itu, Dong-baek jatuh tidak sadarkan diri. Di rumah pimpinan Lee, dia minum sambil memandang ke arah jendela. Keesokan harinya, pimpinan Lee berlatih anggar. Kemudian di kantornya, dia memerintahkan kepala Byun untuk menangkap si penghapus dalam 3 hari. Jika gagal, karirnya akan tamat. Di rumah sakit umum Simbe, Sanmi bertanya kepada dokter An Soo-yeon kenapa Dong-baek belum sadar dan minta padanya untuk merahasiakan keberadaan Dong-baek karena kejaksaan mengejarnya. An Soo-yeon balik bertanya apakah dia mengkhawatirkannya. Kemudian memberitahu sudah 7 tahun mengenal Dong-baek. Awalnya dirinya mengira dia penipu, tapi ternyata dia tidak bohong dan menjadi penyelamat. Dia melihat lingkaran cahaya di atas kepala Dong-baek. Sekarang dia sudah seperti adiknya sendiri dan sangat mengkhawatirkannya. Kondisinya tidak baik dan dia lebih sering pingsan sekarang. Dia harus berhenti membaca ingatan orang karena itu membahayakan kesehatannya. Dirinya sudah berusaha mencegahnya, tapi Dong-baek tidak mau mendengar karena dia merasa ditakdirkan untuk melakukan ini. Setelah sadar, Dong-baek langsung menemui Sanmi dan yang lainnya. Dokter memberitahu istri Noh Kwan Yu bernama Song Suk-yeon bahwa kondisi suaminya sudah membaik dan organ vitalnya stabil. Kemudian dokter memberikan benda yang ada di hidungnya, seperti yang Dong-baek beritahu sebelumnya. Sanmi membaca isi pesannya, orang yang tidak bersalah akan dihukum menggantikan si pendosa. Dong-baek mengatakan peralihan hukuman, membunuh orang tidak bersalah untuk membalas dendam pada si pendosa. Mereka kemudian melihat ke arah istri Noh Kwan Yu. Sanmi memberitahu si penghapus mengincar suaminya. Kemudian bertanya apakah dia mengenal wakil kepala kepolisian Chun Gi-soo yang putranya dibunuh 2 hari yang lalu oleh si penghapus. Si penghapus membakar pemuda biasa sampai mati, kemudian mencoba membunuh suaminya, seorang petugas damkar. Sanmi memperlihatkan pesan si penghapus yang disimpan di hidung suaminya. Jika tidak mau memberitahu, suaminya akan terus dalam bahaya.
Dongbek bertanya apakah dia mau dibaca ingatannya. Song Suk-hyun menceritakan 20 tahun yang lalu seseorang meninggal. Dia datang ke kamar mayat untuk memeriksa jasadnya. Mereka melaporkan pemuda itu tewas karena melompat. Wajahnya rusak parah. Saat itulah wakil kepala polisi Chun Gi-soo datang. Dia bilang ingin tahu apa yang dirinya temukan. Penyebab kematian pemuda itu karena jatuh, tapi ada luka bakar tingkat 2 di lengannya yang baru beberapa jam. Song Suk-hyun akan melakukan autopsi untuk memastikannya, tapi Chun Gi-soo malah merobek kertas laporannya. Chun Gi-soo minta Song Suk-hyun untuk memalsukan data laporan kematiannya agar tidak dilakukan autopsi. Sebagai gantinya, dia akan mencarikan donor sumsum tulang belakang untuk putra Song Suk-hyun yang sedang sakit parah. 구세주죠. Song Suk-hyun yakin ada seseorang yang sangat berkuasa di belakang Chun Gi-soo karena mereka tahu mengenai putranya yang sakit dalam kurun waktu 2 jam. Akhirnya, dia menandatangani laporannya. Penyebab kematiannya adalah pendarahan internal akibat jatuh ke jurang, dan nama pemuda yang tewas itu adalah Moon Young-dae. Tiba-tiba terdengar perawat memanggil. Mereka buru-buru ke ruangan Noh Kwan Yu di ICU. Terlihat pimpinan Lee ada di sana. Sunmi bertanya kenapa dia ada di sini, padahal lokasinya jauh dari kantor pusat, dan dia datang tanpa memakai seragam dan rombongan pengawal. Detektif Min Sang-han datang. Pimpinan Lee mengatakan jangan mengizinkan Sunmi mendekati TKP. Sure. Kemudian Sunmi bertemu Dongbek di lift. Bongguk memberitahu Sunmi informasi data pribadi Moon Young-dae. Dia mengakhiri hidupnya sendiri tanggal 2 Februari 2020 saat berusia 20 tahun. Ibunya juga mengakhiri hidupnya sendiri di tahun yang sama. Hanya ayahnya anggota keluarganya yang masih hidup, namanya Moon Chul-ju, dan dia masih tinggal di kota Simbe. Sunmi memberitahu Dongbek 2 bulan setelah Moon Young-dae dibunuh, 7 orang tewas di sebuah gudang, di mana tempat itu adalah kemunculan pertama si penghapus. Mereka tiba di rumah Moon Young-dae. Mereka melihat foto Moon Young-dae di dinding. Tiba-tiba telepon berdering. Yang menghubungi mereka adalah si penghapus. Dia mengatakan pembunuhan berikutnya adalah salahnya. Ini untuk kejadian yang menimpa Chuwon. Sunmi mengatakan itu persis seperti apa yang dikatakan Jin Jae-gyu sebelum tewas. Dia menyuruhnya untuk menemukan Chuwon. Guys, kita kembali ke masa lalu Dongbek dulu ya. 8 tahun yang lalu, Dongbek berdiri di atap. Saat itu usianya 19 tahun. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Seorang gadis bernama Sul Chuwon menyuruhnya melakukan di tempat yang lain karena di sini adalah tempatnya. Saat Dongbek akan jatuh, dia menarik tangannya. Pada malam harinya, Dongbek mengikuti Chuwon. Chuwon bertanya kenapa mengikutinya. Dongbek mengatakan dia tahu Chuwon disiksa. Dia diselamatkan tepat sebelum mati, kemudian diadopsi sebuah keluarga. Chuwon masih merasa tertekan karena ingatan penyiksaan itu, dan beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya. Dongbek memberitahu dia bisa membaca ingatannya, kemudian meraih tangannya membaca ingatannya lagi. Selanjutnya terlihat Dongbek bekerja paruh waktu di Toserba atas saran Chuwon. Banyak gadis yang suka padanya, membuat Chuwon cemburu. Setelah pulang kerja, Dongbek bertemu Chuwon. Chuwon menyarankan bekerja di Toserba agar Dongbek bisa melatih kekuatannya saat menyentuh tangan orang. Dongbek memberitahu sekarang dia sudah bisa mengendalikan apa yang dia lihat, kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah menyarankannya melatih kekuatannya. Chuwon pamit pulang. Sebelum pulang, dia mencium Dongbek. Suatu malam, Dongbek menghubungi Chuwon, namun ponselnya mati. Kemudian dia izin pulang cepat. Di depan Toserba, seorang wanita bernama Kok Hyuna mengulurkan tangannya, namun dia abaikan. Di depan rumah Chuwon, dia melihat selembaran orang hilang. Ternyata Chuwon menghilang. Kembali ke Dongbek, dia tidak percaya. Jin Jae-gyu menyuruh mencari Chuwon. Ruang kendali investigasi menghubungi Sunmi, memberitahu Moon Chul-ju, ayah Moon Young-dae, dilaporkan menghilang selama lebih dari 10 tahun. Yang melaporkannya adalah keponakannya, Moon Young-gang. Sunmi menebak Moon Young-gang adalah putra Moon Chul-ju. Dia adalah kembaran Moon Young-dae. Bongguk sudah mengirim informasi pribadi Moon Young-gang. Moon Young-gang berusia 37 tahun.
mantan bintara pasukan khusus. Dia bertugas di SWAT selama 6 tahun. Dia meninggalkan kepolisian tahun lalu dan menjadi pengawal pribadi. Saat ini, dia mengawal Bang Jun-sok, anggota dewan yang terkenal. Tidak jauh dari rumah Bang Jun-sok, mereka melihat polisi berjaga. Kang Ji-eun, wartawan TVC, mengetuk kaca mobil mereka, kemudian masuk. Guys, Kang Ji-eun ini satu-satunya wartawan yang mendukung Dong-baek. Dia selalu bekerja sama dengan Dong-baek dan timnya. Kang Ji-eun memberitahu Sanmi jangan menelpon karena kejaksaan menyadap ponselnya. Kemudian memberitahu istri Bang Jun-sok bernama Yoon Suk-kyung diculik. Mereka keluar dari mobil. Di depan rumah mereka bertemu dengan kepala Byun. Dia mengajak mereka masuk. Detektif Jang Gi-dae memperkenalkan sekretaris yang ada di rumah saat Yoon Suk-kyung diculik. Sekretarisnya bernama So Hee-soo. Kemudian Jang Gi-dae memperlihatkan video rekaman ketika Yoon Suk-kyung diculik dan memberitahu dia diculik di tempat parkir setelah pemeriksaan rutin dengan dokter kandungannya. Sanmi bertanya apa yang So Hee-soo ingat tentang tersangka. So Hee-soo memberitahu ada bekas luka di pergelangan tangan kanannya. Selanjutnya, detektif Lee memberikan informasi mengenai orang tua Yoon Suk-kyung. Ayahnya adalah seorang hakim agung yang meninggal tahun lalu, sementara ibunya adalah kepala sekolah. Dahulu mereka tinggal dan bekerja di Simbe. Sanmi memberitahu kepala Byun bahwa si penghapus ingin membalas dendam dengan membunuh anggota keluarga musuhnya, seperti yang dia lakukan pada Chun Gi-soo dan istri pemadam kebakaran itu, karena keduanya telah menutupi kasus pembunuhan. Selanjutnya Bang Jung-sok datang. Dia memohon pada Dong-baek untuk menemukan istrinya. Dong-baek mendatangi Moon Yong-gang. Dia memberitahu ingin melihat lengannya, karena tersangka penculikan punya bekas luka besar di lengan kanannya. Sanmi menyuruh memperlihatkan lengan kirinya. So Hee-soo mengatakan bekas lukanya tampak seperti bekas luka akibat pisau, bukan seperti ini. Dong-baek bertanya, bolehkah dirinya membaca ingatannya? 싫습니다. Sanmi mengeluarkan ponselnya, dia merekamnya. Tiba-tiba Moon Yong-gang mengeluarkan pisau, kemudian turun ke bawah, masuk ke mobil dan kabur. Dong-baek mengejarnya. Kang Ji-eun menghalangi mobil Moon Yong-gang. Dia kabur menggunakan motor. Dong-baek gagal menangkapnya. Sanmi menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Mereka mengikuti catatan GPS Moon Yong-gang. Setelah dari rumah sakit mengantar Yoon Suk-kyung, mereka tiba di bengkel mobil Simbe. Terdengar bunyi ponsel berdering. Sanmi mengangkat ponselnya. Moon Yong-gang mengatakan bukan dia yang membunuhnya. Dia hanya memburunya. Dia sudah memburu si penghapus seumur hidupnya dan hampir menangkapnya. Si penghapus punya bekas luka di lengan kanannya. Sanmi bertanya siapa dia. Moon Yong-gang menyuruh menekan tombol merah. 뒤로 빠져 있어. Terlihat di layar saat pimpinan Lee berlatih anggar. Mereka berdua terkejut setelah mengetahuinya. Dong-baek datang ke kantor pimpinan Lee, menurunkan lengan bajunya dan mengatakan dia ada di TKP Simbe 20 tahun lalu. Dia adalah si penghapus. Dong-baek membaca ingatan pimpinan Lee. Terlihat Jin Jae-gyu membuka penutup mulut pimpinan Lee. Jin Jae-gyu memberitahu malam ini dia akan mati. Hanya itu yang dirinya tahu. Ingatannya tidak sepenuhnya utuh. Dia telah menjadi sasaran anak itu, sama seperti dirinya. Anak iblis itu masih muda tapi jahat. Dirinya bekerja sama dengannya hanya untuk melindungi putrinya. Meskipun ingatannya ini akan segera dihapus. Terdengar suara. Jin Jae-gyu mengatakan dia datang. Kemudian menutup mulutnya dan kepalanya dengan karung. Jin Jae-gyu keluar. Dia bertanya apa yang dia lakukan pada Sangah. Beberapa saat kemudian terlihat Jin Jae-gyu terbaring. Dia bangun kemudian bertanya siapa dia dan dirinya berada di mana. Jin Jae-gyu membuka ikatan pimpinan Lee. Kemudian pimpinan Lee keluar dan jatuh. Jin Jae-gyu melihat 7 orang pemuda saling memukul. Sementara pimpinan Lee berusaha membuka ikatannya. Setelah berhasil, dia melihat 7 pemuda saling memukul satu sama lain. Salah satu pemuda memukulnya. Sebelum pingsan, dia melihat Dong-baek kecil. Saat sadar, dia melihat semua pemuda sudah tewas. Dia membangunkan Sangah. Karena Sangah diam saja, dia mengambil masker oksigen Sangah. Petugas damkar tiba. Dia adalah No Kwon Yu. Dia melihat tangan pimpinan Lee terluka, kemudian menolong Sangah.
Sementara pimpinan Lee kabur. Di rel kereta, dia melihat Dongbek. Dongbek melihat ke arahnya, kemudian pergi. Pimpinan Lee mengatakan dia adalah si penghapus yang membunuh 7 orang di Simbe 20 tahun lalu. Guys, part 4 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.